Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 8 Kepahyang, guru dan staf TU SD Negeri 8 Kepahyang yang selalu berbahagia. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan pada hari ini. Hari ini saya izin berbagi mengenai kegiatan kami yang sudah kami lakukan sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini, tepatnya pada modul 1.4 yang sudah kami pelajari dengan judul budaya positif. Jadi pada modul 1.4 ini di bagian akhir kami melakukan aksi nyata terkait materi yang sudah kami pelajari. Ada beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktikkan di dalam kelas bersama dengan siswa-siswa saya, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mendiseminasikan, sebelum saya mensosialisasikan dan membagikan praktik baik yang sudah dilakukan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu beberapa materi yang memang sebenarnya sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama, karena ini erat kaitannya dengan penerapan kepada siswa yang ada di kelas kita. Ini ya Bapak Ibu, ini terkait dengan budaya positif. Mungkin sebelum saya menyampaikan, ada Bapak Ibu yang pernah membaca tentang modul budaya positif? Sudah ada di ruangan ini? Oke, sudah ada ya Bu Penny ya, karena Bu Penny juga selaku guru penggerak. Ya, mungkin bisa berbagi dulu Bu Penny, bisa menceritakan sepengetahuan Bu Penny tentang budaya positif. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi sepengetahuan yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini, bahwa sebagai guru hendaknya kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, entah itu keyakinan-keyakinan kelas yang memang harus kita tanamkan pada diri peserta didik untuk nantinya bisa menerapkan atau tertanam pada diri peserta didik itu semacam motivasi di dalam dirinya, motivasi intrinsik, hingga terwujudnya budaya positif, tentunya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian agar tujuannya bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang, pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Mungkin begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Penny, luar biasa ya, pemahaman yang luar biasa dari Bu Penny ya. Itu ya, saya untuk memantik bagaimana pengetahuan dasar Bapak Ibu tentang budaya positif. Dan jadi dalam arti budaya, kalau budaya itu adalah suatu kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Di sekolah kita juga banyak budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan bersama. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa poin ini, ada tentang kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah bagian dari penerapan budaya positif. Dan tentunya semua ini tanpa Bapak Ibu sadari, ini sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Tetapi Bapak Ibu akan mengklasifikasikan saya di bagian mana nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, harapan saya Bapak Ibu bisa memahami apa itu kebutuhan dasar manusia, kemudian bisa menerapkan dan memahami bagaimana pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas, apa itu restitusi, apa itu 5 posisi kontrol sebagai guru, 5 posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan, atau
ada yang dominan yang pernah kita lakukan kita sebagai guru, kemudian bagaimana penerapan dari 5 posisi kontrol itu nanti ada yang namanya posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, yaitu penerapan segitiga restitusi. Apakah di kelas kita sudah menerapkannya? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan. Oke. Sebelumnya saya mohon Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materinya, saya mau mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu biar nggak ngantuk ya. Silakan Bapak Ibu berdiri, mohon izin untuk berdiri sebentar. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Oke. Oke, sudah ya, berdiri. Silakan berdiri berhadap-hadapan. Silakan cari lawan. Yang belum dapat lawan, silakan. Pak David bisa ke Pak Martono. Pak David ke Pak Martono. Pak Aldi sedang menjadi operator. Silakan Pak David ke Pak Martono. Ya, ada yang nggak dapat lawan? Ibu Desi silakan ke Ibu Eni atau ke Bu Penny. Ya. Ini Ibu Eni, ya, boleh. Oke. Bu, Kita akan belajar. Secara tidak langsung ini adalah pembelajaran yang akan menguatkan kita. Apa sih makna dari kontrol diri? Ya. Oke. Sudah berpasangan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah ya, kertas ya. Saya bagikan kertas, silakan dibagi, silakan dicobek, dirobek kertasnya, maaf Bu, ke belakang. Dirobek kertasnya, salah satu saja yang merobek, maaf belakang, robek kecil aja. Oke, dirobek kertasnya, robek kecil aja, satu orang saja yang merobek, boleh siapa aja, satu aja yang pegang dulu. Setelah itu tuliskan atau nggak usah ditulis, Bapak Ibu anggap saja bahwa kertas yang Bapak Ibu pegang itu, satu orang dulu pegang ya, itu adalah benda yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Apa aja yang dipikiran? Saya mau anggap aja ini apa? Oke, sudah ya? Sudah. Selanjutnya letakkan di salah satu tangan, boleh mau di tangan kiri atau di tangan kanan. Oke, sudah ya. Setelah itu dikepal kertas tadi ya. Satu aja ya yang renyep ya. Satu orang aja Bu. Siapa salah satu? Ibu Rat? Oke, Ibu Rat ya. Ibu siapa yang pegang? Satu dulu ya dan nanti ganti ya. Oke, sudah ya dikepal benda berharga itu sekuatnya mau diapakan terserah. Selanjutnya teman yang tidak pegang kertas tadi silakan bujuk, rayu temannya untuk membuka kepala kertas itu. Mau buka apa enggak ya? Itu benda berharga ya Bapak Ibu ya. Silakan, ayo sekarang dibujuk temannya. Gimana caranya mau buka? Ya silakan bujuk ya. Mau dibujuk boleh, digelitik boleh, mau di atas boleh. Ditanya boleh. Oke, sekarang kita coba contohkan satu orang. Coba, siapa yang mau jadi contoh? Nah, coba dulu, Bu. Coba Ibu usahanya tadi gimana Bu? Coba usahanya Bu. Nggak mau, coba.
Berharga nih berarti. Saya tidak ingin memberikan karena ini belum ini uang. Ya, uang 100.000 dan ada gunanya pasti itu 100.000. Terima kasih Bapak Ibu. Mau gantian? Sudah. Sudah ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, udah ya briefingnya ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Coba, saya mau ada yang ngomong nih. Coba ungkapkan perasaan Anda. Coba angkat tangan yang berhasil membuka kepala tangannya tadi. Iya. Ya, Bu Budi. Bapak. Oke, Ibu Budi dulu ceritain alasannya, Bu. Alhamdulillah kepala tangannya bisa dibuka. Sangat kira sekali. Senang sekali hati saya membukanya karena saya mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, benda berharga yang dimiliki Bu Ratna dapat diambil Ibu Budi. Sekarang kita tanya Bu Ratna, kenapa sih kok dibuka? Bu, kan bendanya berharga, alasannya apa? Ya, kepengen sekali benda itu. Dan saya daripada ribut yang nangis. Daripada nangis, lebih baik kasih. Kalau nangis urusannya panjang mungkin ya kata Ibu Rat ya. Oke, sekarang Pak Martono tadi berlawanan dengan Pak David. Yuk Pak, ceritain Pak. Alhamdulillah, barang berharga yang dimiliki David itu dengan mudah kami minta, kami buka, dan beliau juga menyerahkan dengan hati. Bahkan dia minta tolong apa diterima. Karena itu benda berharga yang dimaksud itu adalah SKP 3K. Selamat. Bahkan dengan mengetahui atau menyerahkan fotokopi SK itu, bahkan dia masih tadi di bawah itu. Dia mau minta apa surat keterangan. Ada yang diminta ya Pak. Jadi dengan mudahnya dia tuh. Timbal balik. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu. Secara tidak langsung. Jadi dari apa yang sudah kita praktikkan tadi Bapak Ibu, saya kembalikan pertanyaan ini. Kontrol diri itu ada pada siapa? Diri kita sendiri. Ya, ketika kita bisa mengontrol diri kita mau lepaskan. Tadi ada yang memberikan alasan, saya lepaskan karena saya merasa kasihan nanti dia nangis. Pasti punya alasan. Setiap orang melakukan apapun itu pasti punya tujuan. Baik itu positif yang dilakukannya, baik itu negatif, pasti punya tujuan. Ketika kita membuka, mengepal, ada tujuan tertentu. Ketika berhasil melepaskan, berhasil membujuk, kenapa si yang mengepalkan tadi mau membuka, pasti punya alasan tertentu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan S-Breaking, sekaligus kita memaknai makna dari kontrol diri. Jadi yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Kembali lagi bahwa segala bentuk motivasi apapun yang akan dilakukan itu dari diri kita sendiri. Orang lain ngomporin terus maunya, tapi kalau kita nggak mau kan nggak terjadi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu makna dari kontrol diri yang dimaksud di sini. Jadi mungkin tadi ada yang membuka kepala tangannya, dengan dia membuka memberikan dia merasa puas. Ada kebutuhan yang dia miliki, wah dia merasa senang, gitu ya. Selain itu dia bisa membuat orang lain merasa senang, hatinya senang. Itu adalah kebutuhan. Kemudian ada juga tadi,
Nanti ketika saya membuka, saya memberikan benda berharga ini, ada hubungan timbal balik yang akan saya dapatkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi punya alasan tertentu, punya alasan masing-masing. Bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ilusi kontrol, Bapak Ibu ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini apakah Bapak Ibu melakukan itu? Kontrol itu sudah ada pada guru. Begitu kan? Begitu kan Bapak Ibu? Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu adalah baik. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Ilusi bahwa setiap orang dewasa berhak untuk memaksa. Benarkah Bapak Ibu? Tidak. Ya. Tapi selama ini begitu kan kita ya. Aku kan besar, aku yang maksa, pasti dia mau ikut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah ilusi-ilusi teori kontrol, ilusi kontrol yang memang tidak tepat untuk kita lakukan. Jadi siapa yang mengontrol diri kita sendiri, yang mengontrol baik buruknya itu. Kembali kepada siswa, kita nggak bisa kita memaksakan murid kita. Kembali lagi kepada dirinya, bagaimana dia dapat mengontrol dirinya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti pembelajaran sebelumnya, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Seseorang akan melakukan kebajikan, itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Ya, motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Harapannya begitu. Selama ini kan anak mau melakukan piket kelas, apa motivasinya? Supaya nggak dimarahi guru. Nah, itu kan motivasi intrinsik, motivasi dari luar, bukan motivasi dirinya. Jadi ketika dia berubah menjadi motivasi diri, tentu saja akan menjadi sebuah budaya, karena memang itu dari motivasi dirinya. Budaya seperti apa? Budaya positif yang memang sudah selalu dibiasakan. Nah, itu yang saya maksud di sini ya. Motivasi diri itu adalah hal yang sangat penting. Tuh Bapak Ibu ya. Ini sepintas tentang ilusi kontrol. Nah, seperti ini. Oke, disiplin positif sebenarnya materinya ini yang kami pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu cukup banyak. Tetapi saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja. Apa sih makna dari disiplin? Apa itu makna dari teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya makna disiplin. Selama ini kita kalau dengar kata disiplin agak serem ya kedengarannya Bapak Ibu ya. Coba disiplin itu kalau menurut Bapak Ibu apa? Disiplin. Apa disiplin? Melaksanakan tepat waktu. Melaksanakan tepat waktu. Masih ada? Bapak Ibu? Berperilaku sesuai dengan ketentuan. Berperilaku sesuai ketentuan. Ya, bagus ya. 2 jawaban sudah bagus semua. Ada lagi, Bapak Ibu? Perasaan taat dan patuh. Perasaan taat dan patuh. Oke, masih ada? Oke, Bapak Ibu ya. Melakukan sesuatu tepat waktu, perasaan patuh dan taat dan patuh. Kemudian tadi satu lagi, berperilaku sesuai ketentuan. Semuanya benar. Ya, semuanya adalah benar. Jadi secara umum apa sih makna disiplin? Kita kaitkan lagi dengan tadi yang kita lakukan kontrol. Ya Bapak Ibu ya. Makna disiplin di sini adalah belajar. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Disiplina itu adalah belajar. Apa disiplin? Belajar kontrol diri, ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi itu maknanya. Makna disiplin itu belajar kontrol diri, ya. Ketika kita tidak mau ketika kita mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, kita akan belajar memaknai apa
apa yang kita inginkan ketika kita belajar, ketika kita membuat PR, ketika kita piket kelas, apa sih yang kita inginkan? Tentu ada hal positif yang diinginkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan apa? Kenapa saya lakukan? Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus piket? Oh, belajar itu akan membuat pengetahuan saya bertambah. Belajar akan membuat saya menjadi anak yang cerdas. Tentu saja keinginan saya kan ingin mendapatkan nilai yang terbaik karena saya punya cita-cita mau jadi dokter misalnya. Jadi saya harus belajar dari dalam diri saya harus belajar. Dengan belajar akan menambah pengetahuan, keterampilan, begitu ya Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan. Tapi dari diri kita yang mengontrol diri kita. Gitu. Tapi bukan berarti, oh ketika belajar nanti saya ketika ibu nengok saya belajar, saya dapat uang jajan. Ketika nengok saya belajar nanti saya dapat nilai yang bagus, saya mendapatkan penghargaan. Itu sudah berbeda karena motivasinya bukan dari diri tetapi dari luar. Nah itu maksudnya ya. Jadi memang kita belajar mengontrol diri kita, menggali potensi yang ada pada diri kita, yang itu merupakan sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apa nilai-nilai yang kita hargai? Kalau di sekolah kita sudah kita terapkan yang namanya profil belajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Oke, nah untuk disiplin positif di sini ada beberapa ya. Kembali lagi bahwa belajar itu motivasi diri. Teori motivasi. Selama ini saya mau tanya, Bapak Ibu motivasinya lebih cenderung motivasi diri apa motivasi ekstrinsik atau dari luar? Anak-anak kita. Dari luar. Ya. Mau ikut lomba karena mau dapat hadiah, gitu ya. Ekstrinsik itu. Jadi hadiah itu jadinya kesannya tidak bagus ya Bu. Bukan tidak bagus, tetapi akhirnya menimbulkan motivasi yang kurang baik bagi anak. Jadi boleh motivasi intrinsik, ekstrinsik boleh, tetapi munculkan dulu motivasi dari dalam diri siswa itu. Bahwa kita ajaran kamu belajar itu bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi kamu menghargai. Belajar itu adalah sesuatu yang berharga, yang memang kamu inginkan dan kamu sadari itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang kamu hargai. Kita menghargai nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan apa? Tuh ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Oke, saya lanjut. Ini disiplin positif. Saya lanjutkan. Nah, di sini. Oke, kita lanjutkan tentang yang saya sebutkan di awal bahwa ada 3 hal ya, beberapa hal yang akan saya share kepada Bapak Ibu terkait dengan penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas. Ini videonya, yang video ini baru dibikin, kalau di awal kelas kemarin sudah ada, tetapi karena dalam harus video baru, jadi kami membuat video yang baru. Keyakinan kelas. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pernah dengar nggak keyakinan kelas ini apa? Pernah lihat? Pernah ya, pernah lihat. Coba apa bedanya dengan peraturan kelas? Ada yang bisa menyebutkan? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa nggak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Oke, kenapa sih harus keyakinan kelas? Bapak Ibu? Oke, saya tunjukkan di sini ya. Nih, ini sudah saya lakukan dan ada contohnya di kelas saya. Itu sudah sudah dicetak ya dalam kayak spanduk. Itu infografis saya buat dalam bentuk infografis. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita kan taunya adanya peraturan kelas, peraturan sekolah, peraturan guru akhirnya, begitu. Diketik, siapa yang menulis? Yang menulis adalah guru itu sendiri.
Apakah selama ini pernah dibicarakan dengan murid-muridnya? Apakah selama ini pernah didiskusikan dengan murid-muridnya peraturan itu? Ini maunya guru. Akhirnya bunyinya peraturan guru ya, bukan peraturan kelas. Tempel di dinding, baca anak. Apa ini? Nah, sih ini maksud ibu ini? Nah, bertanya-tanyalah anak dengan peraturan yang kita buat. Selama ini peraturan yang kita buat terkait datang ke sekolah, tidak terlambat datang sekolah, tidak boleh membolos, tidak boleh membuli, tidak. Kata-katanya bagus, tujuannya bagus, tetapi gunakan kata-kata yang positif. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu masih dalam bentuk peraturan. Lalu bagaimana dalam bentuk keyakinan? Kita ubah paradigma itu. Ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, libatkan yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah bercurah pendapat tentang peraturan atau keyakinan yang ingin dibuat. Oh, jadi dikumpulkan dulu muridnya, kemudian ditanyai boleh, dibagikan kertas boleh, ya. Apa hal-hal yang kamu inginkan di kelas ini yang nyaman bagi kamu, yang menyenangkan bagi kamu, yang membuat kamu enjoy belajar? Apa? Hal positif. Kelasnya bersih, nanti ada yang jawab. Itu yang seperti saya praktikkan ya Bapak Ibu di sini. Ini sudah saya praktikkan nanti untuk videonya. Video oh speaker. Iya, speaker deh. Pakai ini dulu yuk, kabel. Oh, udah. Nah, ini adalah contoh yang saya laksanakan di dalam kelas. Saya tidak menanya satu-satu Om Sarah, tetapi saya bagikan kertas. Jadi mereka bebas mau nulis apa saja yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Kemudian saya tuliskan di papan tulis ya, saya senang dan nyaman atau bahagia belajar jika kelas saya. Nah, jadi mereka tuliskan semua, kemudian tempelkan di depan. Terus yang di sebelah sana saya buat, saya tidak mau kalau di kelas ini seperti apa misalnya kondisinya, itu berbeda, ya. Selanjutnya di sini saya suruh mereka mengelompokkan. Oh, ternyata setiap anak itu ada yang sama kemauannya. Nah, nanti teman yang lain mencatatkan kalau di kelas, kelasnya mau bersih, nyaman, itu khusus kelas. Kalau di dalam kelas, suasana belajarnya bagaimana. Nah, ini yang tidak senangnya. Jadi dikelompokkan oleh anak-anak. Apa? Tidak suka bolos sekolah. Berarti kamu tidak suka apa? Bolos. Ya. Ada lagi? Ya, itu ya. Ya. Jadi nanti keluar semua. Ada yang sampai nyebutnya begini. Saya tidak suka kalau ada yang teman yang sering nyebut nama orang tua. Kemarin itu ada begitu. Saya tidak suka teman yang suka
nyebut nama orang tua. Ada tuh beberapa orang yang nulis begitu. Jadi kita masukkan kemana? Itu dikelompokkan. Artinya kita masukkan bisa ke kategori bullying seperti itu ya, tidak boleh membuli. Jadi kata tidak itu kita ganti, jangan kata tidak. Ya, kata tidak kita ganti. Jadi kata yang positif. Apa kata positif? Kata yang positif di sini saya contoh di yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Nah, begini, itu salah satu contohnya ya. Kalau yang saya buat itu berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang memang kita harus percayai. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, ya kolaboratif atau gotong royong, berpikir kritis dan seterusnya. Nah, di sini misalnya yang pertama kami berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu ya yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Kami terbiasa berinfak. Infak ini kan selalu kita laksanakan pada hari Jumat. Nah, itu adalah sebuah budaya. Kenapa dikatakan budaya? Karena memang sudah pembiasaan. Kemudian kami melaksanakan sholat duha. Kami membaca Al-Quran bersama setiap Jumat. Kemudian ada lagi di bagian mandiri. Kami belajar, kami mengerjakan tugas bertanggung jawab. Kami menjadi anak yang santun, berkata sopan dan jujur. Nah, di kata tidak boleh nyebut nama orang tua tadi nggak ada di sini, Bapak Ibu. Tetapi kami masukkan di bagian tadi berkata sopan. Nanti ketika ada anak yang akan melanggar, ya, misalnya dia ada yang nyebut, panggil, nanti ada kita belajar namanya restitusi ya. Apakah ada di keyakinan ini masuk di mana? Kita akan cari mereka kelompok. Oh iya, kamu tadi nyebut nama si A, nama orang tuanya bagus tidak? Sopan tidak? Katanya tidak, Bu. Ada tidak di keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, baru nanti kita berikan konsekuensi. Tidak ada namanya hukuman. Nggak boleh ada hukuman, ya. Tapi namanya adalah konsekuensi atau bisa berupa sanksi. Betul ya. Dan ini keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa dipahami keyakinan kelas? Bisa ya. Keyakinan kelas itu dibentuk apakah keinginan guru saja? Tidak. Tetapi keinginan siapa? Keinginan seluruh warga kelas. Guru ya, siswa gitu ya. Kalau keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah bersama-sama. Oke. Nah, ini ya. Jadi gini, keyakinan kelas berawal dari peraturan kelas yang sudah ada. Kemudian kita bersama-sama dengan murid mendiskusikannya, bukan keinginan kita. Murid yang cari, nggak ada guru bisa masukin, ayo nak buat itu lagi, buat itu nggak usah. Biarlah murid yang menentukan sama-sama. Setelah mereka menentukan sama-sama, jadilah sebuah keyakinan yang berisi kata-kata yang positif, yang berdasarkan profil belajar Pancasila. Kemudian diyakini bersama. Apa diyakini, makna diyakini berarti memang benar-benar anak itu sadar ingin melakukan, penuh kesadaran, dilakukan dengan konsisten, continue dalam lingkungan yang positif, maka akan berjalan terus-menerus. Itulah yang akan menjadi sebuah budaya positif. Kita lanjut. Sampai keyakinan kelas sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Apakah selama ini sudah menerapkan itu semua di kelasnya? Sudah? Sudah ya, insya Allah ada yang sudah, ada yang belum. Silakan nanti untuk selanjutnya bisa menerapkan bersama-sama. Jadi diajak siswa, biar mereka merasa bahwa mereka dihargai di dalam kelas itu. Guru tidak sebagai diktator yang harus kamu ikut saya.
aturan ini adalah aturan ibu, nggak boleh dilanggar. Nah, itu salah, tidak boleh. Jadi keyakinan dibuat bersama-sama dengan anak-anak kita. Oke, kita lanjut. Kembali ke keyakinan kelas. Kalau kita hubungkan dengan keyakinan kelas, artinya murid punya kebutuhan juga, kan Bapak Ibu ya? Ya, bukan hanya kita sebagai siswa punya kebutuhan, murid juga punya kebutuhan. Ketika kita bersama-sama mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas secara tidak langsung, kita sudah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan apa yang kita penuhi? Coba kita lihat di sini. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya murid, tetapi kita sebagai guru juga punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Coba, setelah saya menjelaskan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu ada nggak yang tahu dari ungkapan murid, dari diskusi dengan murid tadi, mereka sudah memenuhi kebutuhan apa? Kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan apa yang sudah terpenuhi? Ketika kita sudah berdiskusi dengan mereka, apa Bapak Ibu kira-kira? Kebutuhan apa? Kesenangan, Kesenangan. Ada lagi? kebebasan, Kebebasan yang positif di sini ya. Ya, cinta dan kasih sayang. Loh, kenapa kok kesenangan? Nah, tadi kan mereka ada bikin, saya senang belajar jika di kelas saya bersih, rapi, nyaman, saling menyayangi, tidak ada bullying. Kan mereka happy belajar. Jadi mereka enjoy. Nah, kita sudah memenuhi kebutuhan itu melalui penetapan keyakinan kelas secara bersama-sama. Kasih sayang, saling menghormati, saling menyayangi, ya, gitu. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Kebebasan apa? Ketika berdiskusi, murid bebas memberikan pendapatnya. Jangan udah diskusi, udah ya, nggak ada yang nanya lagi, sudah ya, sudah, stop, nggak ada yang nanya lagi. Ada guru begitu, Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kan ada tuh anak-anak, udah nanya Bu, ini Bu A, B, C, D, udah stop, jangan nanya lagi. Kita sudah tidak memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan mereka bertanya, karena itu adalah kesenangan mereka. Ketika kita menolak, mereka akan merasa bagaimana? Mereka, wah, giliran itu tadi aku dia nanya dijawab, pas giliran saya itu ibu-ibu, karena kita pernah merasa menjadi anak-anak. Gak usah jauh-jauh ketika kita dalam kegiatan forum dibatasi, kecuali memang kita sudah kesepakatan, ya. Misalnya disepakati 5 pertanyaan, udah kita ikuti aturan karena ada kesepakatan, karena diawali dengan kesepakatan. Tapi kalau masih asik kayaknya seru, ya silakan berikanlah kesempatan, karena itu adalah salah satu kebutuhan mereka. Mereka mau memberikan pendapat mungkin, atau mereka ada sesuatu yang mereka tidak sukai, gitu ya. Kembali lagi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sih kebutuhan kita untuk bertahan hidup? Perlu apa? Ya, perlu makan, perlu minum, Istirahat yang tempat cukup. tinggal, istirahat yang cukup. Coba kalau di kelas, apa yang harus dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? kelas yang Ya, kebutuhan hidup mereka. Misalnya di kelas nih, ketika jam istirahat mereka butuh apa? Biasanya apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ke kantin. Ke kantin, jajan, ya, makan, ya. Nah, pernah tidak Bapak Ibu mendapatkan? Saya pernah di kelas. Anak saya, dia belum makan. Alasannya jadi belajarnya ngantuk, akhirnya belum makan. Jadi saya tanya, kenapa belum makan Bu? Suruh jajan dulu. Pernah nggak ibu melakukan itu? Pernah kan? Saya pernah Bu. Itu salah satu cara kita memenuhi kebutuhan mereka. Ngapa belum jajan, belum makan? Ya,
belum jajan Bu, karena tadi datangnya pas orang masuk jadi belum jajan. Kita berikan kesempatan dia lah, kasih kesempatan dia untuk makan, gak apa-apa. Ya Bapak Ibu ya, itu salah satu cara kita. Karena ketika anak itu mau belajar, perutnya lapar, sama lah kayak kita ya. Saya kalau lapar, saya izin dulu. Nah, Ibu ini dulu ya, tuh ya. Maka dia tidak akan bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Gak apa-apa diizinkan seperti itu, ya, gak apa-apa. Kita kasih dulu waktu mereka. Kalau memang belum makan, bukan mereka berbohong ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak ini alasan saja maunya nggak mau belajar, itu ya. Dan ya, cinta dan kasih sayang. Di dalam kelas perlu mereka cinta, perlu mereka disayangi. Siapa yang menyayangi? Guru, teman, semuanya menyayangi. Bagaimana ungkapan sayang kita kepada mereka? Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu tadi. Kita memberikan perhatian, bimbingan, dengan mengajari, dengan penuh rasa kasih sayang. Kebebasan, mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat, tapi bukan bebas apa? Bebas di dalam kelas mau apa? Melakukan apa saja sekehendak mereka, bukan begitu ya? Ya, kenapa Bu? Ada yang lucu? Ya, jadi kita diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat kepada anak tersebut. Ya. Kemudian kesenangan, mereka butuh happy belajar. Bagaimana memenuhi kebutuhan kesenangan mereka? Dengan cara kita harus tahu kebutuhan belajarnya. Kita sudah belajar diferensiasi Bapak Ibu? Berapa? Ya, ada 3 kebutuhan ya. Bagaimana memenuhi kebutuhannya? Yang pertama yaitu kita harus tahu kesiapan belajar mereka, kita tahu minat mereka itu apa, kita tahu profil belajar mereka itu apa. Maka mereka bisa senang dan sukses belajar. Itu tugas siapa? Tugas guru. Makanya kita harus tahu 5 kebutuhan dasar murid kita. Kesenangan. Salah satu bikin mereka senang, mereka belajar sesuai dengan minat mereka. Mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika kemampuan mereka terbatas, kita berikan materi yang tinggi, ya, tidak sesuai dengan kira-kira nggak terima nih saya materi saya, maka mereka akan menjadi anak yang frustasi dalam belajar. Frustasi akhirnya nilainya banyak 0, 0, 0 begitu. Nah ini insya Allah sudah diterapkan oleh yang melaksanakan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan diferensiasi sudah diterapkan ya, bahwa setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Gak bisa kita samakan anak yang kompetensinya low dengan yang high. Belajar materi matematika misalnya tentang apa ya? Pecahan misalnya. Menjumlahkan pecahan misalnya. Menjumlahkan pecahan materinya ya. Sementara di kelas itu ada anak yang memang belum hafal perkalian. Karena pecahan itu akan ada menyamakan penyebut gitu ya. Ketika menyamakan penyebut kan mereka harus apa? Perkalian. Otomatis frustasi dia. Frustasi dalam arti nggak akan bisa mengerjakan anak ini. Percaya nggak akan bisa. Nah itu tadi. Akhirnya timbul rasa dia nggak senang belajar, bosan belajar. Besoknya anak-anak bisa tidak mau sekolah. Pada akhirnya begitu. Itu namanya frustasi. Jadi kebutuhan akan kesenangan, kekuasaan. Mereka sewaktu-waktu juga membutuhkan itu. Oh saya ingin merasa bagaimana dihargai. Saya ingin menentukan. Saya ingin menjadi bagian dalam sebuah kompetensi ya, dalam sebuah kompetisi gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah ini dia. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Anak-anak menentukan bagaimana mereka akan diyakini, bagaimana peraturan di dalam kelas yang lebih baik. Ya. Ada keyakinan kelas. Saya ada ibu-ibu, ya anak itu jujur tadi ya. Saya nggak suka kalau guru marah-marah. Nah, saya kesikikan sendiri baca. Enggak, saya tanya sih siapa yang bikin ini tadi, siapa? Enggak. Saya nggak suka guru itu marah-marah. Saya tidak suka kalau guru itu menghukum. Nah, muncul mindset kan di dalam otak mereka.
Oh, artinya ada hukuman. Artinya hukuman itu baik apa tidak, Bapak Ibu? Ternyata secara mental, psikologis mereka itu tidak baik. Ya. Nah, ada 5 kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai guru ternyata ya. Ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Bapak Ibu udah melaksanakan yang mana? Oke, belum ya, karena saya belum jelasin ya. Oke, penghukum ini adalah setiap anak melakukan sebuah kesalahan selalu ada hukuman. Nah, tidak buat PR. Tidak buat PR, Bu. Oke, sekarang kamu ambil buku, nih buku kertas. Bentar ya. Kamu tulis saya tidak membuat PR misalnya sampai 1 lembar misalnya. Ada hukuman seperti itu. Atau udah kamu berdiri di depan. Atau sekarang kamu kerjakan PR-nya 2 kali lipat. Ditambah lagi PR-nya, kamu tulis. Itu salah satu hukuman. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih menerapkan itu, artinya kontrol bapak ibu di kelas sebagai penghukum. Contoh satu saja ya, sebagai penghukum. Kalau saya anak tidak berbeda, terserah mau hukuman apa aja. Hukuman apa, Bu? Itu kalau hukuman memang dalam bentuk perintah. Tapi kadang ada lagi penghukum dalam bentuk verbal. Kita mudah-mudahan gak ada yang menggunakan fisik lagi ya, yang pakai apa? Saya dulu masih SD, masih ingat saya teman saya Ibu As dulu ya, kelas SD 1 itu dia kalau gak hafal, orang gak hafal perkalian tuh dipukul pakai pista sampai ada yang berdiri. Nah itu gak ada, itu hukuman fisik udah jelas. Mudah-mudahan sekarang itu gak ada lagi. Walaupun tidak hukuman fisik, hukuman anak membuat menurut Bapak Ibu udah baik, saya tidak akan terlambat lagi, saya akan mengerjakan PR tepat waktu sampai selembar. Itu masih dalam bentuk hukuman. Kita masih penghukum. Atau kamu ini terlambat terus, sudah berhentilah kamu sekolah. Misalnya itu kata-kata itu secara verbal, Bapak Ibu, itu sudah merupakan kata-kata yang bisa mengganggu emosional dan mental anak. Itu secara verbal. Oke, itu penghukum. Membuat merasa bersalah. Misal anak saya ini ada yang tidak membuat PR, ya, dia pas giliran bahas soal kan tuh ditukar tuh ya, dapat semua, dapat. Bu, yang saya ini Bu tukaran samping si A tidak membuat PR, Bu. Saya ngoreksi yang siapa, Bu? Tukar ke sebelahnya. Dia lagi tidak buat PR. Terus kita dekati anak nih, kita ngomong. Misal ya namanya Mawar. Misal. Ya Allah Mawar, kamu tidak buat PR lagi ya? Udah tidak kasihan kamu ke ibu, nak? Tiap hari ibu marahi kamu. Coba kasihan ke ibu kok. Nah, gitu. Pernah ya Bu begitu? Pernah. Itu adalah membuat anak menjadi pembuat merasa bersalah. Kenapa Bapak Ibu? Pasti dalam hatinya, ya Allah sayang saya yuk, tengok ibu bersedih dan ibunya. Sampai acara meraju ibu ibunya kan? Pernah meraju Bapak Ibu? Meraju ibunya, tengok banget ya. Hukuman untuk kontrol membuat rasa bersalah kita mengungkapkannya dengan lembut seperti yang contoh saya tadi. Tidak kasihan kamu nak nengok ibu nak, gak capek ibu lah ngomong terus lah panjang lebar ibu jelasan. Tidak kamu dengarnya itu membuat rasa bersalah. Akhirnya menimbulkan apa? Salahnya anakku nih. Akhirnya orang lain yang kawan-kawannya nengok, nah kan tengoklah kau ibu kurus nah itu misalnya gitu ya teman-teman ya. Itu pembuat rasa bersalah. Pernah melakukan ini semuanya? Pernah. Ya, pernah ya. Tuh, berarti kontrol itu yang sudah dipegang sama ini. Ketiga, teman boleh
kita memposisikan kita sebagai teman dengan murid kita? Boleh, tetapi ada batasan. Jangan sampai keluar dari batasan. Misal dengan teman, itu, hei, si A, apa kau buat PR? Namanya begitu kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa kamu gak buat PR? Itu kenapa? Bapak saya baiklah, Pak santai baik, Pak. Itu sudah kayak masa bapaknya diajak ngobrol begitu. Itu teman. Boleh Bapak Ibu, boleh, tetapi ada situasi yang memang kita memposisikan murid kita sebagai teman. Boleh, karena kita memang sewaktu-waktu kita harus bisa mendalami perasaan mereka. Kita menjadi teman mereka, tetapi tidak begitu percakapannya ya, Bapak Ibu ya. Memantau, kita hanya mantau aja. Oh, anak ini melakukan kesalahan, catat. Buku sikap, terlambat sekolah, catat. Buku sikap, misalnya tidak buat PR, mantau aja, dipantau saja, dicatat, sekedar mantau saja, menuliskan saja, cukup diomong saja, ya, tidak usah banyak penjelasan, kita hanya memantau saja, memonitor saja bagaimana keseharian murid-murid kita. Dia melakukan salah, dipantau saja, betul ya. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi manajer ini adalah bagaimana kita memperlakukan murid kita untuk melakukan kegiatan disiplin positif dengan cara apa Bapak Ibu? Membiasakan mereka untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, tanggung jawab seperti apa? Kita sebagai manajernya, oh anak ini melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Apa yang harus dilakukan? Kita harus perbaiki, sama-sama diperbaiki. Bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Hubungkan dengan keyakinan kelas. Memberikan mereka ruang dan waktu untuk belajar dan mereka akan menyadari kesalahan mereka. Apa yang dilakukan? Dengan cara ini ya. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ya. Salah satunya dengan segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa memerankan posisi kontrol yang kelima manajer ini melalui penerapan segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Pernah dengar ya? Ada yang pernah melakukan? Bagaimana melakukannya? Belum tahu Bapak Ibu? Kita contohkan di sini. Ini yang praktik baiknya yang sudah saya lakukan. Kita ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada kasus. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ada kasus dulu. Ini kasus ini sering kita hadapi bersama, sering. Ini contoh. Ini kasus ini memang dialami oleh anak saya di kelas saya. Jadi kemarin itu yang saya ambil videonya. Setiap hari Selasa, jadi diumpamakan seperti ini Bapak Ibu. Setiap Selasa, kelas 5 itu kan melaksanakan kegiatan piket halaman sekolah ya. Nah, piket halaman sekolah Selasa sama Jumat. Nah, ada anak yang terlambat piket, datangnya terlambat jam 7.30, jadi otomatis tidak melaksanakan piket halaman. Pasti anak-anak lain ngomong kan, Bu, si A tidak piket, gitu kan? Bu, itu tidak piket. Nah, Bapak Ibu pernah nggak ngalami begitu? Coba saya tanya, apa yang Bapak Ibu lakukan dulu ketika dapat itu? Apa langkah Ibu?
Langsung ditanggapi? Ditanya dulu. Oke, bagus ya. Ditanya dulu, berarti sudah mulai ya untuk restitusi. Baik, Bapak Ibu. Ketika masalah itu terjadi, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Apa yang dilakukan pertama sekali? Yang pertama kali dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap ya, ada 3 langkah secara berurutan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru yang kemudian yang ketiga adalah apa? Ada yang tahu Bu ini? Apa? Menanyakan Menanyakan keyakinan. keyakinan ya. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh yang saya lakukan. Ini kepada Ananda Alicia. Kemarin pinjam barang apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan salah. Itu juga dulu sampai di sini. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Kata Bu Budi tadi, kalau ada anak telat, ditanya dulu. Jangan-jangan ada yang begini, telat lagi kamu ini, tidak ada ini, terlambat terus. Nah, coba posisinya. Ketika ditanya dulu, ketika dikata-katain, mana enaknya nerimanya? Ditanya dulu. Ditanya dulu ya. Oke, ditanya dulu. Berhubungan dengan menstabilkan identitas, kan identitas anak ini salah, ya, dia terlambat. Nah, ketika kita langsung marahi, otomatis emosionalnya tadi yang memang udah tahu saya terlambat, dimarah-marahin lagi sama ibunya, gitu ya. Otomatis dia akan menjadi anak yang tidak merasa percaya diri dan merasa paling bersalah. Jadi cara kita gunakan restitusi tadi, stabilkan dulu emosionalnya, stabilkan identitasnya, panggil, jangan di depan kelas. Ini saya pengalaman baru ya Bapak Ibu. Kita selama ini kan di kelas itu kadang kita marahi, kita tegur, kita salah sebenarnya. Jadi panggil, kita ada ruang BP misalnya, dipanggil di ruang BP. Panggil. Kapan manggilnya? Selesaikan dulu pembelajaran, tapi jangan ditunda-tunda berhari-hari. Karena takut akan mengulangi perbuatan yang sama. Jadi panggil, pisahkan dengan yang lain, dipanggil. Tadi ditanya-tanya tadi. Dengan pertanyaan coaching dan ya, stabilkan emosionalnya. Dia tahu dia salah, dia mengakui dia salah. Terus kita stabilkan. Nah, berbuat salah itu biasa. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sebenarnya pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kita perbaiki kesalahan kita bersama-sama. Akhirnya aman dia, tenang. Alhamdulillah, ibu tidak marah. Gitu ya. Gitu ya ibu ya. Kadang kan kita baru masuk tuh, anak baru masuk, kita lagi duduk di situ tuh. Ayo, astagfirullahaladzim, marah ibu, gitu kan? Kita buang mindset begitu, kita buat yang terbaru. Saya datang ke sini dipanggil ibu, kenapa ya? Ibu marah, wah, udah berkecamuk lah emosi dalam dirinya. Ketika kita itu nggak marah, ternyata kita cuma nanya-nanya. Dan tidak boleh memojokkan atau memberikan perkataan-perkataan yang menyinggung dan verbal.
ambil. Oh, alhamdulillah ibu tidak marah, tenang. Ketika emosi kita sudah stabil, baru dia ada keberanian. Keberanian apa? Menceritakan alasan. Coba kalau nggak stabil, tambah bohong, takutnya begitu ya. Kita ceritakan, akhirnya udah stabil nih, baru kita tanya lagi. Ibu ya, kita bisa menyelesaikan ceritakan alasan kenapa sampai bisa tidurnya larut malam. Itu ya, dia akhirnya cerita. Oke, dia validasi kesalahan dia. Dia ceritakan, oh tidak baik, ternyata tidur kemalaman itu tidak baik. Dia datang terlambat itu karena tidur kemalaman. Kenapa tidur malam? Dia ada tugas banyaknya. Kenapa tidak siang aja tugasnya dikerjakan kalau main? Akhirnya dia menyadari bahwa itu tidak baik. Dan pada akhirnya dia akan meyakini, ya, keyakinan yang benar itu. Dihubungkan dengan apa? Tadi kan udah buat keyakinan. Apa keyakinannya? Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada di sana ya. Nah itu salah satunya. Jadi akhirnya, oh saya sudah tidak memenuhi keyakinan, saya sudah melanggar keyakinan. Jadi kedepannya dia akan memperbaiki. Oh berarti Bu, saya kelak tuh Bu kalau pas main tuh itu dijawab dia ya. Nanti ketika bermain saya akan mengurangi waktu bermain saya. Saya akan bermain dengan memanfaatkan waktunya tidak mengganggu jam belajar. Saya tidak boleh tidur terlalu malam. Jam 9 saya sudah tidur, tugas tidak boleh dikerjakan di atas jam 9 malam. Saya akan mengerjakan tugas di bawah jam 9 malam. Dia sendiri. Guru nggak ada mengajari sama sekali dalam restitusi. Tidak ada memberikan ide, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Itu adalah cara lama. Jadi apa yang keluar dari dalam pikiran mereka itu adalah yang mereka cari sendiri. Solusinya siapa yang menemukan? Mereka sendiri. Itu namanya restitusi. Ya Bapak Ibu, stabilkan emosionalnya. Validasi kesalahan, oh wajar dia salah karena dia begini. Lalu kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu sudah memenuhi keyakinan? Tidak Bu, ternyata tidak ada Bu, saya salah Bu. Jadi kamu harus bagaimana? Ya Bu, berarti saya nanti Bu mainnya dikurangi Bu, jangan main terlalu sore Bu, biar gak capek. Jadi seharusnya kamu jam berapa kamu mengerjakan tugas? Gak boleh di atas jam 9 Bu, harus jam ini. Dia sendiri yang jawab. Guru hanya nanya-nanya saja. Gitu ya. Terungkaplah semua apa yang ada di dalam pikirannya dan dia yang menemukan solusinya. Oke, itu adalah contoh restitusi. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang restitusi? Apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan tentang restitusi ini? Sudah belum? Kadang-kadang. Kadang-kadang luar biasa Bu Penny ya. Berarti Bu Penny sudah menerapkan. Untuk restitusi tidak mesti Bapak Ibu urutkannya berurutan 3. Stabilkan identitas, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Nggak perlu. Tapi tetap 3-3-nya ada di dalam proses itu. Walaupun misalnya di awalnya Bapak Ibu nanya, Ibu memanggil saya, iya kenapa Ibu? Kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu? Tahu Bu, karena saya salah. Kira-kira kesalahan kamu, kamu bisa tahu adakah di dalam keyakinan kelas kita kesalahan yang telah kamu perbuat? Boleh kita nanya begitu dulu, boleh silakan. Tetapi tetap dengan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti, tidak boleh menyinggung perasaan anak. Karena ketika itu dia tahu salah, kita dengan getakan, dengan hukuman akan membuat emosionalnya semakin menjadi ya Bapak Ibu. Pada akhirnya dia akan membuat kebohongan lainnya. Seperti itu. Oke, ini adalah praktik yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas saya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Cukup, bisa dipahami semuanya ya. Semoga kita semua akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus terang, selama mempelajari modul 1.4
Cipasung ini banyak sekali hal-hal positif yang saya pelajari, terutama untuk diri saya pribadi, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, tentunya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Pada prinsipnya belajar adalah sepanjang hayat, dimanapun kita bisa belajar, kapanpun dan dimanapun, dan dengan siapapun kita bisa belajar. Mudah-mudahan materi ini akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan disiplin positif yang ada di dalam sekolah kita. Ada tidak yang mau bertanya? Satu saja. Ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas paparan yang sangat luar biasa terkait dengan budaya positif ini. Cuman yang menjadi pertanyaan saya di sini pada poin segitiga restitusi yang sudah Ibu jelaskan, apakah langkah dari segitiga restitusi ini bisa kita terapkan pada semua jenjang pendidikan, baik itu dari kelas tingkat rendah maupun ke kelas tingkat tinggi? Karena kalau kita di kelas tingkat rendah itu kan pemahaman mereka kadang tidak sampai ke situ gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Dan untuk kasus-kasus yang mungkin terbilang berat, itu juga bagaimana? Apakah kita tetap menerapkan segitiga restitusi ini atau bagaimana? Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Baik ya. Oke, saya jawab ya pertanyaan dari Bu Penny. Bu Penny, restitusi bisa kita terapkan di semua jenjang pendidikan. Dan restitusi ini bisa diterapkan bukan hanya kepada murid, tetapi bisa juga diterapkan antar sesama kita. Kepada anak kita sesama guru, misalnya kepala sekolah mau melakukan restitusi kepada gurunya, boleh. Ya, begitu ya. Jadi boleh. Dengan tergantung ya. Kalau ini kan permasalahannya di sekolah ya, tetapi kalau sudah berkaitan dengan misalnya hukum, wah, kalau hukum tentu saja sudah ada bidangnya yang menyelesaikan ya. Kalau sudah berkaitan dengan hukum pidana, hukum apa itu tidak ya. Saya rasa ya bukan restitusi lagi jalannya, tetapi mungkin ya restitusi versinya di pihak orang yang berhak untuk melakukan, misalnya mungkin pihak kepolisian, di pihak kejaksaan, begitu ya kalau menurut pendapat saya. Tetapi kalau kita mudah-mudahan kalau di lingkungan sekolah belum terlalu permasalahan yang terlalu berat. Ya. Dan tentu saja restitusi ini tidak hanya melibatkan guru, nanti juga kita harus berkolaborasi bersama. Terima kasih Bu Penny atas pertanyaannya. Oke Bapak Ibu, demikianlah hasil praktik baik aksi nyata yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.